Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hebat semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar tematik 6G muatan IPS. Silakan persiapkan buku paketnya masing-masing ya. Nah, masih ingat kan dengan materi IPS di semester lalu kita masih membahas mengenai sumber daya alam yang tersebar di negara-negara ASEAN ya, ASEAN Asia Tenggara. Yang pertama adalah tanah. Sumber daya alam tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, berikut ini jenis tanah yang banyak terdapat di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, tanah vulkanik. Tanah vulkanik, ada yang tahu artinya? Iya, tanah vulkanik ini merupakan tanah hasil proses vulkanisme Gunung Merapi. Tanah vulkanik bersifat subur, sehingga sangat baik untuk pertanian. Nah, tanah jenis ini banyak terdapat di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Yang kedua adalah tanah aluvial atau endapan. Nah, tanah ini merupakan jenis tanah yang telah dibawa dan diendapkan oleh aliran air sungai. Karena subur, tanah jenis ini juga sangat baik untuk pertanian. Tanah aluvial banyak terdapat di daerah lembah atau tepi aliran sungai dan delta. Di kawasan Asia Tenggara, tanah aluvial terdapat di kawasan lembah serta delta di Sungai Nan, Thailand, Sungai Mekong, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam, serta Sungai Bengawan Solo, Indonesia. Yang kedua, yaitu hutan atau flora dan fauna. Hutan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui juga. Kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi. Dengan keadaan tersebut menyebabkan hutan hujan tropis banyak terdapat di kawasan Asia Tenggara. Hutan hujan tropis kaya akan flora dan fauna. Selain itu, hutan menghasilkan banyak sekali manfaat. Misalnya, menghasilkan kayu rotan yang dapat dibuat menjadi berbagai benda kerajinan. Yang ketiga adalah perairan. Semua kawasan di Asia Tenggara memiliki wilayah laut, kecuali Laos. Laut adalah sumber daya alam yang penting. Dari laut diperoleh berbagai manfaat. Apa saja manfaatnya? Kalian bisa sambil buka buku paketnya halaman 23 ya nak ya. Nah, apa saja manfaat yang dapat kita peroleh dari perairan yang ada di Asia Tenggara ini? Yang pertama, sebagai penghasil sumber bahan pangan, ya, ikan dan hasil laut lainnya. Kemudian sebagai jalur transportasi, kemudian sebagai objek wisata, dan dari dasar laut kita sering menemukan berbagai bahan tambang, ya, seperti gas alam dan minyak bumi. Kemudian yang keempat adalah hasil tambang, ya. Setiap negara Asia Tenggara memiliki hasil tambangnya masing-masing, kecuali negara apa? Hayo. Ya, negara Singapura. Berikut ini adalah hasil tambang dari tiap negara, ya. Kalian bisa buka buku paketnya halaman 24. Brunei Darussalam ada gas dan minyak bumi. Kemudian Filipina biji besi, mangan, timbal, dan perak. Indonesia minyak bumi, gas bumi, emas, perak, timah putih, dan biji besi. Kemudian Kamboja dengan biji besi, mangan, fosfat, dan emas. Lalu Laos ada biji besi, batu bara, belerang, gips, timbal, emas, dan tembaga. Lalu Malaysia ada minyak bumi, timah putih, gas alam, biji besi, emas, dan bauksit. Lalu Myanmar minyak bumi, emas, timbal, tembaga, dan timah. Thailand timah putih, emas, wolfram, timah hitam, dan mangan. Lalu Vietnam biji besi, emas, timah, gamping, fosfat, seng, dan minyak bumi.
Nah, yang kelima adalah pertanian. Di negara-negara Asia Tenggara, kecuali Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia, lebih dari 50% penduduknya bekerja di bidang pertanian. Jenis tanaman yang dapat diusahakan dibedakan menjadi tanaman pangan dan tanaman dagangan. Pertanian tanaman pangan, komoditas utamanya adalah padi. Seperti yang kita ketahui dan yang pernah kita pelajari di semester sebelumnya, bahwa penghasil beras di dunia ada di negara mana? Masih ada yang ingat? Iya, negara penghasil beras terbesar di dunia yaitu adalah Thailand, ya. Selain Thailand, masih ada Indonesia dan Myanmar. Dan juga Vietnam, ya. Nah, bahkan padi dari Thailand ini diekspor juga ke berbagai negara, karena hasil tanaman padi dari Thailand ini mungkin karena saking besarnya akhirnya mereka mengekspor. Kemudian mengapa penanaman padi banyak dilakukan di kawasan Asia Tenggara? Ini karena dipengaruhi oleh faktor banyaknya dataran rendah yang rata seperti lembah, sungai, delta, dan dataran pantai. Kemudian curah hujan yang tinggi, lalu suhu udara yang tinggi, jenis tanahnya adalah aluvial dan vulkanik yang subur, lalu pengairannya cukup mudah, dan tersedianya banyak tenaga kerja. Kemudian pertanian tanaman perdagangan. Nah, tanaman perdagangan ini adalah yang paling utamanya adalah karet dan kelapa sawit. Kedua jenis tanaman ini banyak diusahakan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Tetapi negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia di mana? Ada yang tahu? Iya, penghasil kelapa sawit terbesar di dunia ada di Malaysia. Lalu kalau di Indonesia penghasil apa ya? Indonesia menghasilkan juga rotan, ya, tadi untuk dibuat kerajinan. Lalu ada kopi. Kalau kopi, negara penghasil terbesarnya di mana ya? Ada nih negara Vietnam. Kalian bisa baca kembali ya. Materinya ada di halaman 24 dan 25. Berbicara mengenai ekspor dan impor, kita bahas kembali ya materi yang sudah lalu. Ekspor dan impor termasuk ke dalam kegiatan ekonomi, ya. Ada yang masih ingat ekspor artinya apa? Iya, ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke negara lain. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Nah, apa saja yang termasuk kegiatan ekonomi? Kalian bisa buka buku paket halaman 26 sampai 28. Nah, yang pertama, mengapa sampai terjadi kegiatan ekspor dan impor? Ya, yang pertama karena perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, karena perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian tujuan kegiatan dari ekspor dan impor. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Yang kedua, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, menambah devisa negara. Lalu apa saja manfaat dari kegiatan ekspor dan impor? Ya. Nah, manfaat ekspor kita bahas satu persatu ya. Manfaat ekspor yang pertama, kegiatan ekspor dapat menggiatkan bidang industri sehingga dapat memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, kegiatan ekspor dapat menghasilkan devisa atau modal asing untuk membiayai pembangunan. Yang ketiga, kegiatan ekspor memberi peluang bagi industri untuk memperluas pasar ke seluruh dunia. Dan yang keempat, kegiatan ekspor dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan negara lain. Lalu apa saja manfaat impor?
Yang pertama, kegiatan impor dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen dalam negeri karena terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, kegiatan impor bahan baku dan mesin-mesin industri dapat mengembangkan industri di dalam negeri. Yang ketiga, kegiatan impor memungkinkan terjadinya alih teknologi dari negara-negara maju. Dan yang terakhir, kegiatan impor dapat menumbuhkan persaingan yang sehat untuk meningkatkan mutu barang atau jasa di dalam negeri. Seperti yang telah kita ketahui, negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk suatu organisasi yang dikenal dengan ASEAN. Organisasi yang terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 ini telah memiliki anggota sebanyak 10 negara, yang salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Pembentukan ASEAN bertujuan untuk menjalin kerjasama yang menguntungkan di negara-negara anggotanya. Apa saja kerjasama yang negara-negara ASEAN lakukan? Yang pertama, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Contohnya, pembukaan pusat promosi ASEAN, penyediaan cadangan pangan, penyelenggaraan proyek industri, kawasan perdagangan bebas, dan koperasi ASEAN. Yang kedua, kerjasama ASEAN di bidang politik. Kerjasama negara-negara ASEAN juga dilakukan dalam bidang politik yang didasarkan pada sistem hukum internasional agar kerjasama yang terjalin tidak menimbulkan sengketa internasional karena adanya perbedaan sistem politik di berbagai negara. Adapun bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik adalah yang pertama, Defense Ministers Meeting atau yang disingkat dengan ADMM. Kemudian pengiriman duta dan konsulat, perjanjian ekstradisi ASEAN, perjanjian kawasan bebas nuklir, dan perjanjian kawasan damai bebas dan netral. Kalian bisa baca-baca kembali di buku paket halaman 30-33. Nah, setelah kalian membaca dan menyimak video hari ini, kalian bisa kerjakan tugas untuk hari ini halaman 25 bagian ayo berlatih, lalu halaman 26 bagian ayo diskusi, dan yang terakhir halaman 55 sampai 56 evaluasi subtema 1 bagian IPS-nya saja ya, dari nomor 19 sampai nomor 24. Mohon dikerjakan dengan baik, teliti sebelum menjawab, jangan menjawab asal-asalan ya. Kalau kalian lupa atau tidak tahu jawabannya, kalian bisa baca kembali materi yang tadi, atau video ini bisa kalian ulang lagi dari awal. Jangan lupa kirimkan fotonya ya. Terima kasih buat teman-teman semua.